Ya, kami hadirkan dialog mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ya tentang bantuan hukum kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum Jakarta. Temanya adalah bantuan hukum bagi orang miskin yang berkualitas. Dan bersama saya di studio sudah ada Pak Tessa Harumdila, AMDIM SH MSI, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Daerah Khusus Jakarta. Pak Tessa, selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Tessa? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Gimana, Jadi Pak kita Denny? akan membahas soal bantuan hukum berkualitas bagi masyarakat miskin begitu Betul, ya. betul. Pak Tessa, ini penting banget nih Pak Tessa. Karena tadi kami berbincang dengan Pak Nasir Jamil dari Komisi 3. Ini memang kelihatannya banyak sekali yang mesti diperbaiki ke depannya lah agar Siap. masyarakat aksesnya bisa lebih banyak begitu Betul, ya. Pak Denny. Padahal mereka harus tahu gratis ini begitu ya, Iya, Pak Tessa ya. gratis. Nah, ingin saya tanya ke Pak Tessa dulu, mungkin yang pertama adalah soal masalah soal tugas dan fungsi Iya. dari Kanwil Kemenkumham DKJ ini seperti apa sebenarnya, Pak? Baik, terima kasih Pak Jaini, Bapak Ibu semua dan masyarakat Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah berikan kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini untuk memberikan sedikit informasi mengenai hukum. Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta ingin sedikit memberikan wawasan apa itu dari tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Kantor wilayah tentunya memiliki tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam provinsi di Daerah Khusus Jakarta berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana penyelenggaraan fungsinya yaitu adalah mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian program dan pelaporan, lalu dalam pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum atau AHU, kekayaan intelektual atau KI, dan pemberian informasi hukum. Lalu juga memfasilitasikan perencanaan, pembentukan dan perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkoordinasi dengan stakeholder di kita adalah pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Lalu juga melaksanakan pengharmonisasian peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah serta pembinaan hukum dan pengendalian pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum. Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri dalam suatu untuk memberikan pelayanan hukum di DKI Jakarta, dan stakeholder Pak Gubernur dan Wali Kota dan Bupati Kepulauan Seribu ikut kita sertakan dalam berbagai macam kegiatan. Ya. Nah, tadi kan sempat disinggung oleh Pak Tessa banyak sekali kata-kata bantuan hukum. Sebenarnya ini maksud dengan bantuan hukum itu apa tuh Pak Tessa? Iya, ini menarik sekali Pak Jenny. Memang ini jadi bagian dari prioritas nasional. Kami di bawah perintah Bapak Menteri Hukum untuk menggaungkan atau menginformasikan terkait layanan dan informasi hukum pada masyarakat. Dan memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa bantuan hukum merupakan wujud dari tanggung jawab negara terhadap akses keadilan terhadap orang atau kelompok orang yang kurang mampu. Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap keadilan. Gitu Pak Jai. Nah, ini kan sesuai dengan tema kita pagi ini ya, Pak Tessa ya, bantuan hukum bagi orang miskin berkualitas. Nah, tanda kutip yang dimaksud orang miskin itu apa ini Pak di mata hukum ini Pak sebenarnya? Iya, jadi memang kalau kita menganggap itu warga yang tidak mampu Bapak, masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh bantuan hukum tadi bukan hanya terbatas pada untuk yang kurang mampu. Masyarakat yang membutuhkan hukum saat itu pun kita akan berikan fasilitas. Di mana setiap warga negara itu ya. Betul, hak dari negara untuk memperoleh pendampingan akses bantuan hukum, pendampingan hukum begitu ya. Bagaimana nanti jenis nanti kami jelaskan di slide berikutnya, bahwasanya kita sudah mendirikan pos bantuan hukum Bapak. Sebagai dari program dari Bapak Menteri Hukum untuk kita di seluruh Indonesia termasuk di daerah khusus Jakarta mendirikan pos bantuan hukum
sebanyak 267 kelurahan yang ada di Di DKI. Jakarta. Di Jakarta. 267 67 kelurahan. Di setiap kelurahan sudah ada kalau begitu ya Pak sekarang kita ya. sedang menggaungkan itu Oke. di masing-masing 6 wilayah kota administrasi Ya. agar bisa mendirikan pos Bangkum. Ya. Nah, kita sudah hampir setengahnya nih Pak. Setengahnya dari 267. Ya. Coba kita dorong untuk mendirikan pos Bangkum. Nah, memang bukan Akses masyarakat akan lebih mudah begitu ya Pak. akan lebih mudah. Jadi kita bekerjasama dengan lurah, camat, lalu dari kepolisian dan TNI setempat di situ di kelurahan, bagi masyarakat yang tidak mampu pun apa yang mampu kita akomodir. Kita Ya. akan layani. Minimal kita memberikan konsultasi dan mediasi apa yang menjadi harapan dari warga terhadap di permasalahan Jakarta, di Jakarta gitu ya. terhadap permasalahan yang mereka alami. Ya. Dan memang dalam pasal 5 Pak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dikatakan bahwa penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat Ya. 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Dan di ayat 2 itu ada hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan untuk perumahan. Nah, jadi kata miskin tadi menurut undang itu adalah seorang yang tidak mampu memenuhi hak dasar dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Kita Yang dibantu begitu ya, bantu, yang betul. diberikan bantuan. Betul. Oke. Nah, kalau dari kasus hukum kan biasanya kan kita kenal hukum pidana, Iya. hukum perdata begitu ya, Pak. Betul. Nah, jenis bantuan hukum apa sih sebenarnya bisa diberikan kepada mereka begitu, Pak? ya, memang jenis-jenis yang kita berikan kepada masyarakat ada di sini. Kita jenis-jenisnya bisa mengenai bahwa syarat-syarat nanti bisa meliputi oleh tentang hak waris, Ya. lalu perkawinan, lalu tentang narkoba, Ya. ataupun tentang konflik masyarakat, ataupun dengan konflik dengan keluarga, itu bisa kita konsultasi dan mediasikan, Pak. Ya. Ya, memang harapan masyarakat kita tidak bisa memenuhi semua, tapi paling tidak kita ada pendampingan dari mereka. Ya. Kita membentuk paralegal di masing-masing kelurahan itu sudah banyak, dan memang kita tempatkan di kelurahan untuk membantu bersama lurah untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, Pak. Ya. Nah, contohnya mungkin kalau dari hukum pidana nih, kita ambil contoh nih ya, Iya. Pak Tessa ya. Iya. Nah, apakah bantuan itu diberikan dari mulai proses penyidikan sampai nanti putusannya ingkrah begitu, Pak? Kalau memang sampai ke litigasi, Pak ya, Ya. itu kan itu litigasi. Kita sih harapnya memang kalau yang pidana kita tunjuk OBH, Pak. Kita tunjuk OBH, ada 52 OBH yang sudah terverifikasi dari Di Jakarta, Badan 52 Pembinaan OBH Hukum ya. Nasional, Iya. Kementerian Hukum, ada 52 OBH yang sudah kita verifikasikan, dan itu kita pecah di 6 kota administrasi. Kalau memang perlu dalam sampai litigasi, kita tunjuk OBH, Pak. OBH yang bisa mendampingi Oh, begitu. sampai ke tingkat Sampai selesai. Sampai ingkrah lah putusannya begitu sampai ya, Pak? ingkrah jika diperlukan, Pak. Tapi Iya. kan memang di sini pos Bangkum ini kita tidak ingin sampai masalah itu sampai di pengadilan. Pengadilan. Kalau bisa dalam satu meja, dalam satu mencapai musyawarah dan mufakat, itu lebih baik. Ya. Kita yang mengedepankan itu, Pak. Restoratif justice Literasi tadi. hukumnya itu yang penting kalau begitu. Edukasi hukumnya Betul, begitu ya, Pak ya. betul. Jadi Edukasi kedepankan hukum, begitu ya. pemahaman hukum itu sendiri, Pak. Dan tidak ada masalah yang tidak selesai dalam kita duduk bersama, Pak. Ya. Musyawarah mencapai mufakat. Itu yang kita kedepankan kepada Kedepankan itu ya. kita kedepankan Ya. itu, Pak. Walaupun kita bisa juga menunjuk pengacara ataupun pendampingan hukum untuk mendampingi masyarakat yang sedang bermasalah dan perlu sampai ke atas. Ya. Tapi kita harapkan nggak perlu, Pak, sampai sana. Ya, makanya kan kemarin kan Pak Menteri itu sempat menghadirkan 5.008 pos bantuan hukum Betul. di seluruh Indonesia begitu, Pak. Betul, Di betul. Jakarta nanti rencananya ada 200. Betul. Berapa tadi, Pak? 200 lebih ya. 267. 267 begitu ya untuk akses masyarakat tentang ya kalau ingin tahu soal masalah hukum bisa datang ke pos hukum itu begitu ya. Iya. Pak Tessa ya. Makasih, Pak. Baik, pada saat kita break sebentar ya, Pak. Oke. Nanti kita kembali lagi. Nah, kita akan nanti membahas lebih lanjut ya bagaimana mengenai bantuan hukum bagi orang miskin yang berkualitas setelah yang berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa. Jenderal Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah.
Ia menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan dikenal sebagai pemimpin militer yang tegas serta berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Ahmad Yani menentang keras upaya-upaya yang dianggap dapat mengancam ideologi Pancasila. Pada peristiwa Gerakan 30 September 1965, Ahmad Yani menjadi salah satu korban penculikan dan pembunuhan. Atas jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Revolusi. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota di Indonesia. Pada tahun 2015, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan 19 Juni pada setiap tahunnya sebagai Hari Internasional untuk penghapusan kekerasan seksual dalam konflik. Hal itu dimaksudkan untuk mengatasi hubungan antara perdagangan manusia, kekerasan seksual, terorisme, dan kejahatan terorganisir transnasional. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Indonesia Menyapa Pagi. Ya, kita masih bahas soal bantuan hukum bagi orang miskin berkualitas kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum Jakarta. Pak Tesa, sekarang ini saya ingin tahu juga nih Pak, mengenai syarat bagi masyarakat begitu ya untuk memperoleh bantuan hukum gratis itu seperti apa itu Pak Tesa? Terima kasih Pak Jenny. Ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis itu dapat diperoleh dengan syarat tentunya dengan identitas pemohon bantuan hukum itu sendiri. Ya. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberian bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang tentunya sesuai domisili pemberi bantuan hukum. Lalu yang kedua adalah mengajukan permohonan syarat tulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Berikutnya menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara perdata atau pidana dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. Nah, jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan juga secara lisan. Ya. Gitu Pak Jenny kira-kira untuk syarat-syarat untuk memperoleh bantuan hukum Ya. gratis. Nah, tadi kalau saya wawancara dengan salah satu advokat di OBH ya Pak, Iya. urusannya tadi pagi ya. Iya. Salah satu syarat yang sulit diurus oleh masyarakat itu tuh SKTM Pak. SKTM. Kalau nggak punya bagaimana itu Pak? Ya, SKTM. ada penggantinya Pak kalau memang SKTM itu susah diurus Ya. atau memang perlu waktu panjang ya untuk menjadikan persyaratan dokumen memperoleh bantuan hukum gratis, yaitu ada kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, Ya. ada kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial, lalu dokumen kepesertaan program kesejahteraan pemerintah lainnya, atau dokumen lainnya sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan wajib diketahui oleh pejabat APH yang
berwenang. Ya, artinya memang masyarakat tidak disulitkan lah, dipermudah Tidak. begitu ya Pak Betul, Desa ya. betul. Ada Pak Jani. penggantinya SKTM lah kalau memang susah Betul. ngurusnya begitu ya, SKTM itu begitu ya. Betul. Jangan sampai masyarakat tidak sulit Pak untuk Iya, memperoleh betul bantuan Pak. hukum. Nah, Pak Tesa, tentu kan kalau masyarakat sudah mendapatkan bantuan hukum itu kan ada hak dan kewajiban. Betul. Hak Betul. yang bisa dia peroleh dan kewajiban yang harus dipenuhi begitu ya. Betul. Nah, hak kewajibannya itu apa, Pak Tesa? Ya, makasih Pak Jadi. Tentunya perlu kami informasikan juga ada hak dan kewajiban dari penerima bantuan hukum. Yang pertama adalah untuk mendapat bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Ya. Lalu yang kedua, mendapat bantuan hukum yang sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat, serta mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini baru yang hak tadi bantuan hukum, Pak. Ya. Lalu yang penerimanya, Ya. penerima bantuan hukum itu wajib untuk menyampaikan bukti, informasi, kronologi, kejadian perkara, keterangan perkara, perdata atau pidana secara benar pada pemberi bantuan hukum dan tidak palsu ya Pak ya, Ya. secara fakta, sehingga dalam ini untuk guna untuk kelancaran pemberian bantuan hukum itu sendiri. Ya, jadi kejujuran si penerima bantuan hukum Harus, Pak. itu penting begitu ya Pak untuk menyampaikan Iya. faktanya seperti apa begitu ya. Betul. Nah, betul. kalau dia tidak jujur akibatnya apa itu Pak? Informasinya nanti- tidak benar begitulah yang Betul. diberikan. Seandainya masyarakat itu memberikan laporan palsu, keterangan Ya. palsu, efeknya pasti tidak akan benar tuh Pak. Tidak akan benar dan bisa dilaporkan kepada pihak berwajib Pak. Ya. Kesian nanti yang harusnya memperoleh keadilan malah dia yang tidak memperoleh fasilitas bantuan hukum itu sendiri. Dan jika demikian ya kita harapkan kepada masyarakat agar untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dari kantor wilayah kementerian hukum baiknya, dan kita harapkan itu memang sesuai fakta Ya, yang jujur terjadi. begitu ya Pak ya. Jujur agar kita bisa membantu Bapak Ibu dan masyarakat semua Ya. dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Karena akan mempermudah proses juga begitu ya Pak. Betul, Pak. Proses hukumnya begitu ya. Betul. Kalau jujur begitu ya Betul. Pak Tesa ya. Betul Pak Jenny. Ya. Betul sekali. Nah, ini kan memang perlu peran serta dari berbagai pihak, termasuk juga kantor wilayah Kementerian Hukum DKJ begitu Pak dalam penyelenggaraan bantuan hukum pada orang yang boleh dikatakan tidak mampu begitu ya. Iya. Nah, ini peran dari kantor wilayah Kementerian Hukum DKJ seperti apa ini, Iya. Pak Tesa? Iya, terima kasih Pak Jenny. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwa tugas dan fungsi kantor wilayah Kementerian Hukum DKJ di samping untuk melaksanakan pengonasian terkait tusi dalam bekerja sehari-hari, peran kantor wilayah Kementerian Hukum adalah untuk memonitoring pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberian bantuan hukum Ya. agar berjalan dengan baik sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum sehingga masyarakat dapat memperoleh akses keadilan. Dan kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta sebagai panitia pengawas daerah Panwasda adalah panitia melaksanakan pengawasan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia pengawas daerah juga unit kerja di bawah koordinasi kantor wilayah bersama Provinsi DKI Jakarta, Pak, Ya. wali kota, Ya. untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas penanganan hukum sampai dengan penyelesaian. Ya. Nah, tadi kan kita sempat singgung tentang pentingnya peran dari OBH begitu ya Pak Iya, ya. iya. Nah, sekarang ini kalau untuk OBH yang sudah diverifikasi ya Pak Iya. oleh wilayah DKI Jakarta bagaimana perkembangannya Pak? Iya, makasih Pak Jenny bahwa organisasi bantuan hukum yang sudah terverifikasi yang tadi kami sampaikan ada 52 OBH, yang dari Menteri Hukum yang sudah terverifikasi ada 52 OBH di Jakarta untuk periode 2025 sampai 2027, di mana sesuai dengan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang lembaga organisasi bantuan hukum dan sudah terverifikasi dan akreditasi A dan B dan C. Ya. Jadi di 52 OBH itu ada yang akreditasi A dan B dan C, Pak. Nah, nanti kita dalam OBH itu ada tugas dan fungsinya dan juga evaluasinya. Ya. Nah, OBH kan banyak Pak di DKI ini, nggak menutup kemungkinan nanti bisa menambah di samping 52 OBH itu untuk tahun periode 2027 sampai 2029. Ya. Ya. Berarti masyarakat memang harus tahu ya Pak, OBH yang Harus, Pak. terakreditasi itu Harus. OBH-nya apa saja namanya, alamatnya, kontaknya begitu ya Pak, Sudah ada. kantornya begitu ya. Sudah ada. Bisa dilihat di mana itu Pak? Itu bisa dilihat di aplikasi iPos Bangkum, Pak. Oh, nah, iPos ini Bangkum. dalam suatu rumah digital Skibe, Pak. Iya. Kita sudah merancang rumah digital aplikasi besar. Iya. Itu isinya termasuk adalah iPos Bangkum. Nanti kita bisa lihat
Bapak Ibu dan masyarakat semua bisa mengakses untuk e-pos Bankum itu di website kita di www.jakartakemenkum.go.id. Ya. Di situ ada banyak Daftar layanan, OBH-nya ada, daftar OBH, layanannya ada, lengkap begitu ya? paralegalnya ada. Iya. Nah di samping itu di rumah di kita itu ada banyak macam pelayanan, termasuk e-pos Bankum. Kita Oke. bisa lihat di situ, Pak. Ada Ya. nama-nama juga paralegal yang Lengkap begitu ya? tugas di Cari saja masing-masing tinggal yang program. terdekat dengan tempat tinggal kita mungkin begitu ya? Betul, Pak Desa ya? betul. Oke. Bisa langsung masukkan kejadian perkara pidana perdata saat itu, Pak. Ya. Nanti tinggal di forwarded ke kita, nanti kita lanjutin dan bisa ada talks langsung. Ya. Jika ada masalah hukum saat itu bisa komunikasi dengan kantor wilayah Ya. selama jam kerja. Nah, kalau soal bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini kan kita kenal istilah namanya pro bono atau cuma-cuma begitu Iya. Pak. Dan ada lagi kan istilah soal tadi kita bahas bantuan hukum lah, Iya. pos bankum juga atau Iya, Pak. pos bantuan hukum begitu ya. Nah, mungkin Pak Tesa bisa menjelaskan nih soal ini satu-satu begitu, soal bantuan hukum itu apa, pos bantuan hukum, pro bono dan juga ada istilah prodeo juga kan. Iya Pak. Pak Jadi. Desa. Ya ini menarik Pak. Ini istilahnya saya juga baru tahu nih Pak. Bantuan hukum, kalau bantuan hukum mungkin masyarakat sudah tahu. Sudah Pak. tahu lah, ya. Bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Lalu ada pos bantum, adalah posnya Pak. Ya. Tempatnya di mana untuk bermediasi dan konsultasi terkait layanan dan informasi hukum. Dibentuk di setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada warga dan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan ini merupakan informasi konsultasi, advice hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Nah, khusus pos Bankum saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD sedang membangun pos Bankum di tingkat kelurahan dan desa. Ya. Hal ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan melalui pemberdayaan layanan hukum dan sebagai tempat penyelesaian permasalahan hukum masyarakat. Nah di sini ada peran lurah juga Pak dalam kapasitas ini sebagai peacemaker atau Peacemaker, juru damai. Juru damai. Juru damai di mana para lurah ini dilatih Pak, dilatih untuk menjadi juru damai yang disediakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum sebagai bekal dalam menjalankan perannya sebagai juru damai. Tentunya lurah dan kepala desa bertindak sebagai hakim desa yang memfasilitasi mediasi penyelesaian perkara di tingkat lokal sehingga lebih mengedepankan mediasi untuk mencegah terjadinya penyelesaian konflik di pengadilan. Khususnya di wilayah DKI Jakarta sendiri sudah berdiri dari 267 pos Bankum di kelurahan. Ya. Jadi Pak Lurah ini kalau dibeli gelar peacemaker harusnya bangga itu ya Pak? Harusnya banyak karena ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Tanggung dan, jawab. Wah, peacemaker loh gitu Iya. loh Pak. Juru damai begitu ya. Betul. Itu kan luar biasa itu Pak. Betul, Tugas betul. dan fungsinya juga begitu. Betul. Tapi memang mereka dilatih begitu untuk jadi peacemaker begitu ya. Dilatih Pak, dilatih. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir mereka kita latih tapi lewat Zoom Pak. Langsung dari Oke. BPN dan kita juga melakukan aktualisasi ke lapangan. Mengecek bagaimana peran aktualisasi para legal ini atau nanti lurah yang kita latih ini benar nggak sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kalau memang masih kurang kita akan coba latih Coba latih kembali lagi. apa yang dibutuhkan karena persoalan-persoalan di masyarakat kan banyak Pak. Banyak kompleks Jadi, begitu Pak. kompleks Iya. sekali, bukan hanya bicara pidana, banyak yang perdata betul Ya, Pak, yang betul Pak. perlu Masuk warisan tadi itu Pak ya. Masuk yang paling warisan, sering muncul lah kalau di tengah sengketa masyarakat. lahan, Ya. yang perlu pemahaman ya, sehingga masyarakat itu tidak gampang emosi, tidak gampang menyulut kemarahan dan menimbulkan Ya. kegaduhan atau kebisingan yang mengganggu masyarakat lain tentunya. Makanya itulah fungsinya pos Bakun begitu ya Pak. Itu yang Mas Angkum. Kalau ingin curhat apa ya di kelurahan aja. Ya. Di pos Tinggal Bankum datang itu. ke pos Bankum itu begitu Datang ya pos Pak. Bankum itu, apa masalahnya udah ungkapkan di situ. Ya. Kita selesaikan sama-sama. Kita undang mana yang Bapak masyarakat perlukan, undang di situ, ngomong kita bareng-bareng di satu meja. Ya. Dan ini semuanya pro bono alias cuma-cuma. Nah, cuma-cuma itu maksudnya apa itu? Pak, Iya. silakan Pak. Kalau ya menarik ini Pak, kalau yang pro bono ini ya, pro bono ini memang bantuan hukum secara cuma-cuma yang berasal dari moral atau prinsip advokat tanpa honor dari Ya. klien berdasarkan undang-undang advokat dan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, ini yang kita kedepankan Pak, makanya disebut ada namanya bantuan hukum secara gratis dan memang
kita lebih kepada nanti yang tadi saya sampaikan adalah mengedepankan social justice, Pak. Ya. Di mana permasalahan hukum tidak perlu sampai ke pengadilan dan itu yang kita harapkan. Tapi kalau emang harus ke pengadilan, kita siapkan OBH yang kita sudah siapkan itu, Pak. Ya, sudah adalah difasilitasi masyarakat begitu Iya, ya, Pak ya. betul. Jadi masyarakat juga intinya semua warga negara punya hak untuk mendapatkan akses dan pendampingan hukum. Iya. Begitu ya, Pak Iya, ya. betul. Pak Desa ya. Betul, Pak Jenny. Baik, kita break dulu Pak Desa, nanti kita kembali setelah berikut ini. Terima kasih, Pak Jenny. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Memori Kolektif Bangsa. Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar. Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margeti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa, ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Indonesia Menyapa Pagi. Baik, kita sambung lagi ya mengenai bantuan hukum bagi orang miskin yang berkualitas. Saya masih bersama dengan Pak Tesa Harumdila, AMD IMS IMSI, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Daerah Khusus Jakarta. Nah, kalau saya lihat kelihatannya Jakarta ini memang inovasinya cukup banyak ini Pak. Inovasi apa lagi nih Pak yang sekarang memang sedang dikembangkan oleh pihak Bapak begitu? Iya, makasih Pak. Ini tentunya memang apa yang tadi Pak Jenny awal disampaikan bahwa akses semua bantuan hukum gratis kepada masyarakat itu dicantum dalam aplikasi IPOS Bangkum yang sudah kita kembangkan mulai belakangan ini dan
memang kita harapkan masyarakat bisa juga menggunakan secara digital oleh aplikasi itu dari sistem pelaporan penyampaian kronologi perkara, proyek pidana maupun perdata yang langsung ditangani oleh para legal setempat. Dan di samping itu kantor wilayah Kementerian Hukum DKJ Khusus Jakarta itu sedang menuju wilayah birokrasi bersih melayani Pak WBM. Dari program pembangunan zona integritas untuk mengembangkan pelayanan publik yang optimal. Jadi masyarakat yang ingin mendapat layanan kantor wilayah seperti layanan AHU, intelektual, kekayaan intelektual dan bantuan hukum bisa diakses dalam satu rumah digital Skibe. Di aplikasi itu begitu aplikasi ya Pak? Itu Pak. Jadi satu dalam wadah yang besar rumah digital Skibe di website kami di www.jakarta.kemenkum.go.id yang dimana itu dilakukan secara online semua. Jadi masyarakat tidak perlu harus datang ke Kanwil, kantor wilayah, itu bisa mengakses ke situ dan bisa bertanya apapun tentang permasalahan yang ada, permohonan, pelayanan dan permasalahan bantuan hukum. Artinya one stop service lah, semuanya ada di situ begitu ya? Ada di situ Pak, ada di situ. Misalnya Bapak dan Ibu data masyarakat yang ingin mengakses di luar jam kerja itu bisa disimpan Pak. Bisa disimpan pertanyaannya nanti dijawab besoknya. Di jam kerja. Di jam kerja. Tentunya akan ditampung secara otomatis dalam suatu aplikasi itu dan bisa terjawab. Pasti akan dijawab. By telepon pun bisa. Bisa juga begitu ya. Apa saja yang artinya memang fasilitasnya dipermudah lah bagi masyarakat untuk mengakses itu begitu ya. Betul. Pak Tessa ya. Betul, dipermudah sekali untuk mengakses semua yang terkait dengan layanan yang ada di kantor wilayah. Kementerian Hukum DKI Jaya. Nah, Pak Tessa, tadi kalau saya berbincang dengan Pak Nasir Jamil dari Komisi 3 DPR, juga tadi ada advokat dari Paham Indonesia begitu ya. Ternyata kan memang banyak masyarakat kita di tanah air ini yang belum tahu soal hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Nah, sosialisasinya Pak, kalau di Jakarta ini bagaimana Pak? Agar masyarakat juga banyak tahu begitu Pak soal ini. Menarik itu Pak. Jadi ini memang banyak masyarakat yang belum tahu terkait adanya pos bantuan hukum di daerah khususnya daerah khusus Jakarta, bahwasanya memang dalam pelaksanaannya kita sering bersinergi dengan stakeholder kita, Pemda DKI Jakarta, dengan wali kota dan Bupati Kepulauan Seribu, termasuk kota-kota administrasi yang lain, timur, selatan, barat, pusat, dan utara itu kita sering lakukan informasi bagaimana Pak kalau untuk bisa sama-sama kita melakukan kegiatan Pemda atau wali kota, kita sisipkan di situ penyuluhan hukum. Misalnya di daerah Jakarta Timur yang banyak pelanggaran atau yang kira membuat gaduh masyarakat, tawuran, atau tawuran betul Pak. Matraman, Jatinegara atau di Manggarai, kita bisa melakukan penyuluhan hukum, berkumpul di satu tempat di dalam satu balai warga atau di tempat yang taman yang bisa kita mengundang masyarakat di situ untuk kita sama-sama memperoleh layanan informasi hukum. Dan kalau ada misalnya masalah yang belum terselesaikan, Bapak dan Ibu dan masyarakat semua bisa datang ke situ, nanti lewat informasi dari lurah setempat, di mana nanti lokusnya kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat di tempat itu Pak. Nah Pak Tessa, pernah gak mendapatkan testimoni dari masyarakat begitu ya? Oh, saya baru tahu loh kalau saya punya hak untuk mendapatkan hukum gratis begitu Pak. Pernah Pak? Pernah. Testimoni itu? Sudah ada beberapa tempat di kelurahan yang sudah terbangun pos bangkumnya itu, memang masyarakat begitu antusias, begitu optimis bisa memperoleh informasi mediasi ketika mereka kebingungan bagaimana caranya saya untuk memecahkan persoalan saya dengan keluarga misalnya, atau dengan warga setempat misalnya. Itu mereka melihat membentuk pos bangkum, datang ke kelurahan untuk melihat pos bantuan hukum pelangnya Pak. Itu ada pos bantuan hukum, ada ruangannya Pak di situ. Nanti di situ nanti kan ada Pak Lurah juga, ada sekretaris Lurah juga, nanti ada paralegalnya. Nah paralegalnya itu juga ada di situ. Nah kita sudah banyak testimoni yang menarik dan apresiasi dari masyarakat adanya pos bangkum di DKJ.
Nah itu memang mereka sangat antusias ya, sangat gembira ketika ada permasalahan mereka langsung ditangani di kelurahan atau di pos Bangkum, Mbak. Ya, karena kan masyarakat berpikirnya, kalau dari cerita-cerita tadi kita tampung juga pendapat masyarakat Pak soal ini ya. Kita kan tadi juga dari pagi itu kita bahas soal bantuan hukum bagi orang miskin yang berkualitas begitu. Betul. Nah mereka berpikirnya kalau berurusan dengan lawyer, dengan hukum mahal. Iya. Padahal bisa gratis begitu ya Pak Tesa ya. Betul. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan masyarakat atau warga Jakarta ketika nanti berhadapan dengan hukum itu selalu akan dipatok harga atau keberatan atau jadi malas. Malas untuk melaporkan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan hukum, jadi malas melapor. Justru malah begitu nanti akan menjadi suatu bom waktu ya ketika nanti tidak tertangani dengan baiknya masyarakat dan warga jika ada permasalahan hukum datanglah ke pos Bangkum. Saya yakin sebagai pembinaan hukum di wilayah DKJ khususnya, kita akan mengawal terus bagaimana teman-teman dari pos Bangkum, para legal dan stakeholder yang ada di situ bisa memaksimalkan memberikan layanan informasi hukum dan jangan berpikir bahwa hukum menangani atau menyelesaikan masalah perkara hukum itu sulit dan menjadi beban masyarakat ini itu tidak, tolong dihapus itu dan kita akan memberikan pendampingan hukum secara maksimal. Dan itu pro bono alias cuma-cuma. Pro bono alias cuma-cuma Pak Jaini. Kita break dulu sebentar ya Pak Tesa ya. Terima kasih Pak Jaini. Kilas Berita. Menteri Luar Negeri Sugiono menetapkan status Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Teheran, Iran menjadi siaga 1 menyusul meningkatnya intensitas serangan dalam konflik antara Iran dan Israel. Sugiono mengatakan saat ini terdapat sekitar 380 orang warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Iran khususnya di wilayah Teheran. Kemenlu RI juga telah menetapkan atau telah menginstruksikan KBRI Teheran untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap kemungkinan pelaksanaan evakuasi terhadap WNI. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id. Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita Pak C? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah. Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih? Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini. Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing. Loh. Oh no. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing? Resmi dari mana? Cak kau tengok, ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau. Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau? Ya baik, kita masih dalam dialog mengenai bantuan hukum bagi orang miskin yang berkualitas. Nah,
Pak Tesa, dalam waktu dekat ini sosialisasinya akan dilakukan di mana lagi untuk di wilayah Jakarta? Makasih Pak Jenny. Tentunya memang penyuluhan hukum kita terus berkelanjutan dan berjalan. Ya. Nanti akan ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kami sudah beraudiensi dengan Bapak Kepala Wali Kota Jakarta Selatan untuk sama-sama memberikan edukasi hukum, informasi hukum terkait sering terjadinya konflik masyarakat yang ada di Manggarai. Tawuran itu biasanya ya. Betul, tawuran. Dan tentunya Pak Wali Kota sudah sampaikan kemarin sudah beberapa program Pak Gubernur untuk Manggarai bersalawat. Nah, coba kita gaungkan lagi Pak dengan edukasi. Mudah-mudahan dengan edukasi yang seperti ini berkolaborasi dengan Pemda dan Wali Kota setempat, masyarakat bisa memahami hukum. Ya. Apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Karena memang kadang-kadang masyarakat ini kan sering lupa, sering bablas ya, dan harus kita ingatkan. Dan di samping Wali Kota kita juga undang juga dari Polsek setempat dan Ramil setempat untuk sama-sama mengamankan atau membuat suasana dalam suatu daerah itu menjadi kondusif. Lebih kondusif dan nyaman Pak. Ya. Jangan sampai terganggu masyarakat dengan adanya kegaduhan-kegaduhan atau yang lain. Ya. Nah, Pak Tesa mungkin bisa kembali menyampaikan ke masyarakat ya, apa yang dimaksud dengan bantuan hukum berkualitas bagi masyarakat miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini. Ya, yang untuk bantuan hukum ya. Jadi memang harapannya kita ya Pak. Ya. Harapan kita memang untuk bantuan hukum bisa dimaksimalkan. Tentunya masyarakat atau warga yang ingin datang ke pos hukum jangan ragu. Kita di sini ada beberapa stakeholder dan beberapa paralegal yang siap untuk bisa membantu dan memberikan layanan informasi hukum sehingga permasalahan Bapak Ibu hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Nah, ini kenapa Pak bantuan hukum yang memang gratis bagi masyarakat miskin ini bagi Kanwil Kemenkum DKJ ini sangat penting. Ya. Pak Tesa. Ya, memang bantuan hukum ini gratis sangat penting karena memang kompleksnya permasalahan di daerah khusus Jakarta ini memang masyarakat perlu adanya pendampingan, perlu adanya edukasi hukum ya, tadi kami karena masyarakatnya heterogen begitu ya. Masyarakat heterogen, beraneka ragam dan variatif, permasalahannya bukan masalah pidana saja dan perdata yang sifatnya lebih kepada penanganan konflik warga, konflik dengan warga setempat itu yang harus kita dudukkan bersama dalam satu meja. Dalam mediasi dengan selesai dengan secara selesai dengan musyawarah dan gitu mufakat. Ya. Jadi memang kalau datang ke pos Bankum itu di kelurahan arahnya lebih kepada musyawarah lah, jangan sampai memang larinya ke ranah hukum lebih jauh karena lebih repot begitu ya Pak Tesa ya. Betul. Kita itu yang kita kedepankan Pak Jaini, bahwa masyarakat yang ada permasalahannya kita kedepankan pada restoratif justice ya. Justice di mana masyarakat yang oleh masyarakat persoalan hukum itu selesai di dalam satu pos Bankum. Jangan sampai lanjut ke tingkat berikutnya. Ini yang kita tidak mau. Selagi masih bisa ada persoalan hukum yang bisa selesaikan dalam suatu mediasi dan konsultasi itu lebih baik. Karena itu yang kita inginkan. Masyarakat yang memperoleh akses keadilan yang optimal. Jangan sampai nanti apa-apa harus ke pengadilan, harus ke polisi. Itu harus kita bisa selesai di pos Bankum lah begitu ya. Hindari Pak, kita kedepankan itu. Apalagi Pak Lurahnya jadi peacemaker nih Pak. Peacemaker, juru damai. Juru damai. Jadi itu memang Pak Lurah itu perannya sangat penting begitu ya Pak. Dalam pos Bankum begitu ya. Supaya kita dorong juga Pak Lurah ini tahu juga nih. Di samping mereka melakukan pelayanan publik Pak ya. Untuk pengurusan yang lain, tapi mereka juga harus mengerti dengan pelayanan hukum. Jadi beberapa tempat yang kita samperin, yang kita datangin di kelurahan itu memang mereka jadi tahu, ini fungsinya pos Bankum itu di sini, baru dia paham bahwa alurnya seperti ini dan dia ingin belajar juga Pak untuk menjadikan juru harus damai. Belajar begitu ya Pak. Harus belajar untuk juru damai kepada masyarakat yang sedang berkonflik. Tapi setidaknya respon masyarakat cukup positif lah dengan keberadaan pos Bankum ini begitu ya Pak Tesa ya. Alhamdulillah Pak Jenny sampai saat ini masih positif dan terus kita kembangkan sampai betul-betul masyarakat betul-betul merasakan Pak, merasakan adanya keadilan di masyarakat atau warga tentang persoalan hukum mereka. Masyarakat yang memang butuh keadilan Pak ya, butuh keadilan dan pintunya adalah di pos Bankum.
Jadi targetnya untuk sampai ke 200 berapa tadi Pak? 67 ya? 67. Itu sampai kapan bisa terpenuhi Pak itu target? Tahun ini Pak. Oh tahun ini? Tahun ini. Tahun ini kita gelorakan untuk pos Bangkum bisa terpenuhi 267 dengan kami juga berdiskusi dengan pemerintah daerah setempat DKI Jakarta untuk membuat suatu perda bantuan hukum dan pos Bangkum. Supaya nanti kalau ada perda bantuan hukum dan ada klausul pos Bangkum itu bisa 267 itu bisa terbentuk Pak. Mudah-mudahan dengan adanya perda nanti yang kita sedang susun ini, sedangkan kita diskusikan dan harmonisasikan ini, mudah-mudahan bisa terlaksana perda pos Bangkum yang susun di DKI Jakarta. Jadi pos Bangkum ini sebenarnya bukan hanya menyelesaikan masalah hukum di masyarakat secara musyawarah, tapi juga ada edukasi hukum juga begitu ya Pak? Ada. Isinya begitu ya Pak? Ada, informasi hukum. Informasi hukum begitu ya? Betul. Jadi bisa tempat buat bertanya lah begitu ya? Bisa bertanya. Pada saya. Betul. Nah memang itu yang kita jual Pak. Kita jual kepada masyarakat. Produk itulah yang kita jual kepada masyarakat agar masyarakat itu paham tentang apa sih itu tentang hukum, apa sih tentang layanan dan advice hukum, konsultasi hukum, mediasi hukum, nanti bisa tanya di pos Bangkum itu. Pak Tessa, sekali lagi sebagai penutup pesan dari Pak Tessa ke masyarakat terkait dengan pos Bangkum atau pelayanan hukum gratis bagi masyarakat miskin, silakan Pak Tessa. Makasih Pak Jenny. Bagi masyarakat dan warga Indonesia dan khususnya DKI Jakarta, jika ada permasalahan hukum, penyelesaian penanganan bisa datang ke pos bantuan hukum yang ada di kelurahan atau desa. Tentunya masyarakat bisa mendapatkan edukasi, pelayanan dan pemahaman hukum untuk memperoleh keadilan, sehingga bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus ke tahap berikutnya, dan pos Bangkum siap untuk melayani warga dan masyarakat. Ya, dan jangan lupa ini tidak dipungut bayaran, jangan takut biayanya mahal karena pro bono, alias gratis cuma-cuma begitu ya, Pak Tessa ya. Betul Pak Jenny. Jangan khawatir. Jangan khawatir begitu ya. Baik Pak Tessa, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak pagi ini Pak. Makasih Pak. Selamat pagi Pak Tessa. Ya demikian tadi narasumber kita ya, Tessa Harumedila AMDI MSI MSI, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Daerah Khusus Jakarta. Kita sudah membahas soal bantuan hukum bagi orang miskin yang berkualitas. Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.